Voy, kembali lagi di Papua with Dr. Jen. Di episode kali ini, saya akan membicarakan mengenai pendayagunaan wanita Papua dalam pembangunan di Papua. Berbicara tentang wanita Papua, banyak hal yang menarik yang bisa kita ketahui, terutama dari perspektif peranan strategis wanita Papua dalam pembangunan yang ada di Papua. Beruntung hari ini kita bisa berdiskusi dengan salah satu penggiat peranan perempuan di Indonesia dari Papua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan beliau. Beliau pada awal tahun 2017 pernah ditunjuk oleh Kementerian Luar Negeri untuk mewakili Provinsi Papua dalam pemilihan Duta Muda ASEAN saat itu. Dan setahun selanjutnya beliau mengikuti ajang Putri Indonesia untuk mewakili Provinsi Papua. Saat ini dikenal sebagai salah satu influencer atau content creator dari Papua dan presenter liputan 6 SCTV. Selamat datang Kak Yuliana di Papua with Dr. Jen. Terima kasih sudah main ke YouTube ini. Hari ini kita akan bahas mengenai peranan perempuan Papua dalam membangun Papua. Baik. Dalam topik woman empowerment. Boleh diceritakan, Kak? Siap. Ya, apa aja kesibukan Kakak hari ini? Halo Kak Jen, sebelumnya luar biasa sekali. Terima kasih sudah undang saya ke sini. Ini salah satu platform di mana kita perempuan Papua atau orang Papua bisa bicara ya, begitu Kakak. Dan senang sekali bisa diundang ke sini. Untuk Kakak Richard juga terima kasih. Ini saya panggil Kakak Richard atau Kak Jen? Boleh, Kakak Jen saja. Oke, karena baik. Papua with Dr. Jen. Iya betul. Iya. Iya betul Kakak Jen. Jadi satu sebenarnya sekarang profesi sebagai seorang presenter dan juga reporter di salah satu TV nasional di Indonesia. Mungkin kalau kamu lihat, kamu tahu lah. Begitu. Jadi memang profesi sebagai presenter dan reporter ini profesi yang memang jarang kita orang Papua minati. Gitu. Betul. Jadi tidak gampang sebenarnya Kak untuk terobos sampai akhirnya bisa ada di TV nasional. Itu juga sebuah kebanggaan tidak hanya untuk keluarga tapi juga untuk seluruh orang Papua. Saya yakin walaupun memang ada sebagian yang pro kontra, tapi saya yakin semua orang Papua tuh pasti bangga ketika ada anak-anak Papua yang bisa berekspresi atau bisa dilirik di kancah nasional bahkan internasional. Gitu. Lalu untuk mencapai dunia presenter ini kan tidak mudah, khususnya dunia hiburan. Kita tahu saat ini segmennya terbatas. Betul. Nah, bisa diceritakan Kakak Yuli bagaimana bisa menembus industri hiburan ini? Kalau bisa dibilang ya, industri hiburan. Oke. Jadi mungkin Kakak luruskan lagi Betul. Kakak. Jadi kalau dunia hiburan kan mungkin Kakak bisa lihat kayak macam penyanyi Kakak Novella, Betul. Kakak Nobo, Kakak Michael Jakar Milena. Tapi kalau untuk saya pribadi kalau presenter itu lebih ke jurnalistik. Begitu. Itu mungkin satu profesi dengan kayak Kakak Putri Nere, terus Yunita Monim. Dan kenapa tadi Kakak bilang tidak gampang dan bagaimana sampai bisa ke sini? Jadi awalnya itu kenapa satu selalu menekankan di setiap pembicaraan atau ngobrol dengan orang-orang Papua yang ngajak ngobrol gitu, saya selalu bilang kita sebagai orang Papua itu harus mendobrak pemahaman-pemahaman yang sudah kita serap dari dulu. Kayak misalnya, untuk aku kerja kayak begitu, itu tidak menghasilkan. Kita kan besar dengan pemahaman bahwa kita harus jadi PNS. Betul. Atau kita harus jadi atlet, atau kita harus jadi pengusaha, atau kita harus jadi dokter gitu misalnya, atau polisi, TNI gitu. Profesi-profesi seperti begini tuh jarang dilirik. Orang tua bahkan tidak mendukung untuk kita ada di dunia layar kaca begitu, misalnya kita sebut saja layar kaca. Dan memang itu sulit. Kakak saya bisa bilang sulit karena memang perjalanannya tidak gampang. Jadi dulu saya kuliah di Jogja almost 7 tahun. Hampir 7 tahun. Nah,
Tapi dulu saya kuliah tuh kakak tahu kuliah apa? Teknik sipil, jurusan teknik jauh sipil. ya? Makanya tuh orang kadang bingung gitu, teknik sipil kok bisa masuk ke broadcasting, jurnalistik gitu. Tapi itulah ya, kalau kita sudah merantau, kalau kita sudah pergi keluar dari pemahaman atau ideologi yang kita ditanamkan dari dulu gitu, pasti kita punya sesuatu yang bisa didobrak gitu. Kita punya passion yang selama ini mungkin tersembunyi, yang tidak bisa terlihat, akhirnya bisa keluar gitu. Berarti awal mulanya dari kuliah industri teknik, lompat ke industri jurnalistik? Iya, jurnalistik dan broadcasting. Nah itu perjalanannya panjang. Jadi awalnya itu gini Kak, jadi dulu 2017 itu kan sudah mulai sudah mulai akhir-akhir toh. Terus kayak sudah mulai bosan dengan kuliah sebenarnya. Karena bukan tidak passion di dunia teknik, tapi Jogja itu kan tempat untuk kita banyak belajar juga. Orang Papua banyak di situ. Itu banyak kayak sekali, macam rumah kedua Papua gitu. Jadi anak-anak Papua yang ada di situ nyaman sekali. Saking nyamannya, sampai trauma lulus. Jadi saya harus kembali ingatkan ke anak-anak muda Papua lagi yang mungkin merantau di luar, kayak ayo kamu boleh menikmati hidup, ayo kembali, ayo lihat lagi kamu punya masa depan. And sudah Kak, jadi tahun 2017 itu kan masa dimana akhir-akhir terus kayak mulai bosan. Terus ada kesempatan waktu itu saya lihat ada penerimaan modeling gitu. Saya ini tidak ada basic modeling sama sekali kan. Dan dulu kecil juga kita tidak pernah diajarkan orang tua untuk modeling apa. Jadi orang tuh tidak pernah untuk mau kasih kita les kayak lenggak-lenggok gitu kan tidak ada sama sekali. Karena memang gitu orang tua kan begitu toh Kak, di Papua strike gitu kayak macam kok harus belajar, kok harus jadi ini gitu. Tidak boleh begini gitu. Bahkan saya masuk teknik sipil pun nggak rasa bapak bilang gini, kok harus masuk teknik, apapun yang terjadi. Kalau ternyata teknik dokter, oke, baik. Sementara males toh kan, dokter tuh kan kuliah lama. Teknik sipil juga kuliah lama sih. Jadi begitu, akhirnya 2017 ikut modeling, itu pun dapat beasiswa Kak. Jadi saya sama sekali tidak bayar. Waktu itu ada salah satu sekolah modeling di Jogja, karena saya menang dia punya award gitu, saya menang dia punya perlombaan, akhirnya mereka kasih beasiswa untuk ikut modeling di sekolah modeling itu. Nah dari sekolah modeling itulah berangkat di mana saya punya kepercayaan diri, kemudian membangun karakter di situ, percaya diri untuk tampil begitu. Akhirnya percaya diri itu tumbuh begitu. Modeling sampai tahun 2018. Itu modeling juga lumayan luar biasa Kak, karena di situ bagaimana saya mengenal bekerja sama dengan orang. Betul. Begitu. Mengenal bagaimana ini industri hiburan ini seperti ini nih, gitu. Kayak macam semua harus bersaing gitu. Kok mau dari manapun, kayak misalnya kalau di Papua kan kita tahu sih keluarga jadi sudah terapa-apa bisa diatur. Tapi kalau ini kan kok bekerja sama dengan orang lain gitu, yang dimana kita harus punya fighting spirit gitu. Akhirnya dari modeling itu dapat pengalaman dapat duit juga gitu. Senang toh. Kalau dapat uang kan senang, kayak kuliah sambil dapat uang kan senang. Tapi akhirnya tahun 2017 itu masih modeling, sementara modeling saya juga sempat kerja di salah satu kafe, coba kenal Starbucks, sebut saya Starbucks jadi kesebutkan. Itu Starbucks sekitar berapa ya? 6 bulan mungkin kerja di Starbucks untuk cari pengalaman juga. Jadi dari cerita ini saya mau bilang bahwa memang jadi kita harus keluar nih. Harus merantau supaya belajar banyak hal. Berarti saya tangkap kalau Kakak Yuli ini keluar dari zona nyaman. Iya, betul Kak. Nyaman di Jogja, ada peluang, harus berani ambil. Iya. Betul, itu luar biasa sekali. Berarti dari dunia teknik sipil, lalu ke modeling, bisa saya katakan bahwa modeling ini industri kreatif. Iya, betul, industri kreatif. Bagaimana Kakak Yuli ini mampu memperkenalkan Papua di dalam industri kreatif seperti modeling, host, sekarang bisa saya katakan Kak Yuli sebagai influencer, betul?
Sebenarnya saya juga agak alergi dengan kata influencer nih. Mungkin konten creator. Iya, Content mungkin ya creator lebih content baik. creator. Karena influencer kan nggak mudah begitu. Kita menginfluence orang itu kan harus punya tanggung jawab yang besar. Betul. Dan saya rasa kalau influencer kayaknya terlalu heboh sekali macam gitu. Jadi begini kakak, saya ini runutkan dulu. Jadi setelah dari Starbucks itu kemudian 2018 masuk jadi Putri Indonesia karena pengalaman-pengalaman itu kan yang dikasih masuk Putri Indonesia 2018. Kemudian dari Putri Indonesia itu baru akhirnya dilirik sama TV nasional. Begitu sampai akhirnya sampai sekarang ya. Nanti kita bahas lagi, kita bahas mundur. Tapi yang seperti kakak bilang tadi, bagaimana kalau dari sisi modeling ya, saya sebenarnya senang sekali karena akhir-akhir ini tuh sudah banyak sekali kayak gitu orang-orang Papua yang akhirnya sudah punya apa ya, sekolah-sekolah model di Jayapura, begitu di Papua. Terus sudah ada organisasi-organisasi yang mengurus anak-anak untuk bisa masuk ke pageant gitu. Kayak saya lihat di Merauke itu ada salah satu itu juga ya organisasi begitu yang akhirnya mengurus anak-anak Papua, perempuan-perempuan muda Papua, bukan perempuan sini, adik-adik yang baru-baru naik gitu, baru-baru kuliah toh, diurus untuk bisa ikut ajang-ajang pageant internasional, nasional gitu. Itu adalah sebuah modal buat kita sebenarnya, karena kakak tadi bilang bagaimana caranya buat kita sebagai model atau sebagai seseorang yang melenggak-lenggok kalau orang tua bilang untuk memperkenalkan Papua begitu toh. Kita tuh unik karena dari kita punya rahan, tekstur wajah ini saja mahal. Ini saya bisa bilang mahal karena boleh kalau terbuka saja ya, sekali kita photoshoot atau catwalk atau photoshoot itu dibayar luar biasa. Iya, kenapa? That's why saya bilang industri ini tuh kalau kita geluti baik-baik, kita tekun, taat, setia melakukannya, itu kita bisa besar dari industri ini. Dan jarang, bukan jarang, maksudnya belum banyak perempuan Papua yang berani begitu toh. Itu karena kita tuh sebenarnya mahal. Kita punya rambut ini saja kalau kita buka itu bisa jutaan rupiah begitu toh, untuk foto, untuk catwalk gitu. Jadi dengan kita bisa mengurus diri baik-baik tuh, kayak misalnya rambut diatur, wajah diurus gitu, kita berbusana baik. Itu jadi salah satu cara kita untuk menunjukkan atau mengekspresikan Papua. Iya, betul. Iya toh? Jadi kalau saya tangkap di sini bahwa industri kreatif juga jalan masuk bagi perempuan Papua yang ingin mengembangkan dirinya selain dari rumah tangga seperti itu ya, atau bisnis lainnya. Ini tadi kakak sampaikan bahwa perempuan Papua memiliki uniqueness dari karakter fisik maupun karakter sebagai personality. Kita punya keunikan tersendiri dan itu jarang dilihat oleh perempuan Papua sendiri. Karena begitu dilihat pasarnya Indonesia, kita sudah mundur ya. Nah, bisa dijelaskan bagaimana perempuan Papua bisa belajar untuk menghargai diri dan belajar untuk apresiasi terhadap apa yang sudah dimiliki. Pergaulan di Jawa itu kan sudah beda dengan kita di Papua toh. Tapi kita harus menunjukkan kalau di mana ada tempat kita tuh punya sebagai perempuan Papua harga diri tinggi. Betul. Iya, betul. Wanita figurnya itu sebagai ibu rumah tangga. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kesempatan yang diberikan oleh lingkungan tidak banyak. Apakah kakak Yuli ada pandangan mengenai hal ini? Apakah adat yang salah, atau masyarakat yang salah, atau apa yang bisa kita lakukan?